Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Budiani, pengajar dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian berjudul Refleksi Pelaksanaan Extensive Reading IR Bahasa Jepang pada mata kuliah Tadoku di Universitas Riau. Seperti yang diketahui, pada saat mempelajari bahasa asing, pembelajar membutuhkan input yang cukup dan dapat mereka pahami. Hal itu akan mendorong mereka untuk mendapatkan kemampuan bahasa asing yang sedang dipelajari. Nah, input tersebut salah satunya didapatkan dari kegiatan membaca. Namun pada pembelajaran bahasa Jepang, minat membaca pembelajar sangatlah rendah. Oleh karena itu, di tahun 2020, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau berinisiatif untuk menambahkan mata kuliah extensive reading yang disebut dengan Tadoku di tingkat dasar semester 1, 2, dan 3. Setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan extensive reading selama 1 semester, maka dilaksanakan penelitian dengan mencari tahu, pertama, bacaan seperti apa yang menarik buat mahasiswa, lalu bagaimana pelaksanaan IR dalam mata kuliah Tadoku. Mengenai extensive reading sendiri, ada beberapa ahli yang menyebutkan definisi mengenai extensive reading, salah satunya adalah Renandia dan Jacobs tahun 2002 yang menyebutkan bahwa IR adalah metode di mana pembelajar membaca buku atau materi bacaan lain dalam sebuah lingkungan yang dapat mendidik mereka memiliki kebiasaan membaca. Sementara itu, Yulia menyebutkan IR adalah sebuah cara mempromosikan pembelajaran bahasa asing yang menyenangkan melalui kegiatan membaca dalam jumlah banyak dan memungkinkan pembelajar memilih bacaan yang mereka sukai. Day dan Bamford 2002 menyebutkan ada 10 prinsip utama dalam penerapan IR. Pertama, bacaan yang dibaca haruslah mudah. Kemudian tersedia sumber bacaan bervariasi bagi pembelajar, sehingga mereka bisa memilih bacaan yang mereka senangi. Kemudian pembaca membaca sebanyak mungkin, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan bersenang-senang. Dari kegiatan tersebut diharapkan pembelajar bahasa memiliki kebiasaan membaca yang baik, membaca cepat, membaca secara individual. Walaupun begitu, diperlukan panduan dari guru agar pembelajar dapat menentukan bacaan yang sesuai dengan mereka dan memilih level yang sesuai dengan mereka. Kemudian terakhir, diperlukan pengajar atau guru sebagai role model membaca sehingga dapat menjaga motivasi membaca pembelajar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang datanya diambil dari pertama observasi kegiatan IR, kemudian angket yang diberikan terhadap mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Tadoku 2 selama 1 semester. Angket bersifat semi terbuka, ada beberapa item yang merupakan pilihan dengan opsi-opsi jawaban tertutup. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang bersifat esai, mahasiswa dapat menyatakan pendapat mereka dalam bahasa mereka sendiri. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan terhadap mahasiswa semester 2 yang berjumlah 30 orang, dan kemampuan bahasa Jepang mereka setara dengan Japan Foundation Standard level A2 awal. Nah, sedikit mengenai mata kuliah Tadoku 2. Mata kuliah Tadoku 2 ini disajikan di semester 2 dengan tujuan untuk memberikan input bahasa Jepang melalui teks tulisan setingkat A1 dan A2 awal. Kemudian bertujuan untuk membentuk kebiasaan membaca mahasiswa dari tingkat dasar. Nah, penerapan extensive reading sendiri ada pada tugas mandiri. Mahasiswa pada tugas mandiri diwajibkan untuk membaca minimal 20 bacaan per semester sesuai dengan minat dan hal yang mereka sukai. Jadi mereka bebas memilih bacaan yang mereka inginkan selama masih dalam batas minimal 20 bacaan. Levelnya sendiri adalah setingkat A1 sampai A2 atau yang setingkat dengan materi bacaan tersebut. Nah, materi sendiri didapatkan dari materi yang sifatnya online. Ada beberapa link yang disajikan di sini dan ada beberapa link lainnya.
Setelah dilaksanakan pembelajaran Tadoku 2 menggunakan metode extensive reading, maka dilakukan pengambilan angket. Pertama ditanyakan mengenai preferensi mahasiswa mengenai genre bacaan. Nah, terlihat di sini bahwa mahasiswa sangat menyukai jenis bacaan dongeng, cerita rakyat, dan cerita fiksi. Walau begitu, banyak juga mahasiswa yang tertarik dengan teks yang bersifat informasional, informatif, yang berisi informasi mengenai kuliner, budaya pop, tempat menarik, dan budaya tradisional Jepang. Kemudian juga ditanyakan bagaimana kriteria bacaan yang menarik buat mahasiswa. Pertanyaan ini bersifat terbuka, mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian dari jawaban mahasiswa dilakukan pengkategorisasian, kemudian ditampilkan dalam berbentuk tabel, dan didapatkan bahwa ada 4 hal yang membuat mahasiswa tertarik membaca sebuah cerita. Pertama adalah cerita menarik, mengandung informasi baru buat mereka, bahasa Jepang yang mudah dipahami dan memiliki gambar yang menarik, dan membantu mereka memahami bacaan. Jadi biasanya di extensive reading atau tadoku bahasa Jepang, khususnya bagi cerita level dasar, itu disupport dengan gambar-gambar yang membantu pemahaman pembaca. Kemudian diobservasi bagaimana jumlah bacaan yang dibaca oleh mahasiswa dalam satu semester. Tadi disebutkan bahwa mahasiswa diwajibkan untuk minimal membaca 20 cerita. Kemudian di data jumlah bacaan yang dibaca oleh mahasiswa dalam satu semester, ternyata di sini ditemukan bahwa 93% lebih mahasiswa itu membaca sesuai dengan anjuran dosen, yaitu di atas 20 bacaan. Hanya ada sekitar 6% saja yang membaca kurang dari 20 bacaan. Dan rata jumlah bacaan dalam satu semester mahasiswa adalah 26,9 bacaan. Hal ini setara mungkin dengan 3.000 sampai 4.500 kosakata. Kemudian melalui observasi juga dilihat bagaimana frekuensi mahasiswa membaca. Dalam slide ini dijabarkan sebuah grafik yang mengukur rata bacaan dengan sumbu horizontal adalah minggu perkuliahan. Di sini terlihat bahwa mahasiswa paling banyak membaca, frekuensinya paling tinggi pada minggu ke-7. Nah, tapi dari minggu ke-4 sampai minggu ke-12, mahasiswa relatif konsisten membaca di sekitaran 2 sampai mungkin sekitar 1,5 sampai 2, sekian bacaan. Nah, sejak minggu ke-12 itu frekuensi bacaan mahasiswa menurun sampai ke minggu terakhir perkuliahan. Kemudian di akhir-akhir perkuliahan pada saat dosen melaksanakan penilaian, ada beberapa orang mahasiswa yang menambahkan bacaan untuk mungkin melengkapi tugas yang dirasa kurang. Kemudian pada item angket ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pelaksanaan IR. Dari hasil jawaban mahasiswa ditemukan ada beberapa hal yang menjadi kendala. Yang paling besar adalah huruf, kanji, dan kana sebanyak 67,9%. Kemudian mahasiswa yang merasa bahwa kosakata adalah hal yang sulit dalam pelaksanaan IR adalah 42,9% dan sebagiannya. Di sini terlihat bahwa huruf dan kosakata merupakan dua hal yang paling menyulitkan mahasiswa dalam penerapan IR. Nah, dalam IR sendiri sebenarnya tidak dianjurkan untuk menggunakan kamus secara berlebihan. Hal ini karena penggunaan kamus secara berlebihan bisa menghambat keasikan mahasiswa membaca, kemudian bisa menghentikan proses membaca itu sendiri, sehingga tidak diharap ada instruksi juga tidak menggunakan kamus. Nah, namun karena tidak menggunakan kamus, mereka merasa kesulitan memahami kosakata-kosakata baru yang muncul dalam cerita.
Kemudian juga ditanyakan apa manfaat yang dirasakan dalam penerapan IR. Nah, mahasiswa menjawab pertanyaan ini dengan bahasa mereka sendiri, kemudian dikategorikan, dan didapatlah ada 7 hal yang dirasakan bermanfaat dalam penerapan IR. Pertama adalah pengetahuan kosakata bertambah. Tadi di slide sebelumnya disebutkan bahwa kosakata adalah hal yang menyulitkan mahasiswa, namun pada pelaksanaan IR yang secara kontinu bisa mahasiswa merasa bahwa pengetahuan kosakatanya semakin bertambah. Kemudian mereka merasa semakin lancar membaca, lalu pengetahuan huruf juga bertambah. Lalu di luar hal yang berkaitan berhubungan dengan kebahasaan, mahasiswa juga merasakan bahwa mereka mengetahui hal-hal baru yang tidak diketahui sebelumnya, baik terkait budaya, kuliner, tempat-tempat menarik, dan sebagainya. Nah, dari data-data tersebut diketahui bahwa pertama, mahasiswa menyukai bacaan yang memiliki cerita yang menarik dan bermanfaat menambah pengetahuan mereka. Dan cerita tersebut disajikan dalam bahasa Jepang yang mudah dipahami dan disertai dengan gambar yang membantu pemahaman teks. Apabila melihat dari penerapan IR pada mahasiswa, sebagian besar mahasiswa membaca dalam jumlah yang lebih banyak daripada ketentuan minimal yang ditetapkan dalam perkuliahan. Namun, frekuensi membaca mahasiswa tidak konsisten dalam satu semester. Ketidakkonsistenan mahasiswa dalam membaca ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kontrol dosen yang cenderung melemah di akhir-akhir semester. Mungkin pada saat itu dosen merasakan bahwa mahasiswa sudah memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan IR, sehingga hal tersebut tidak ditekankan lagi di akhir-akhir perkuliahan. Kemudian IR pada mata kuliah Tadoku itu dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran mandiri, sehingga tidak ada aktivitas kelas yang berkaitan dengan tugas IR. Jadi mungkin mahasiswa merasa bahwa apa yang dilakukannya di tugas itu tidak terlalu bermakna bagi orang lain. Teman-temannya tidak tahu, hanya buat dirinya sendiri saja. Sehingga bisa jadi motivasi membaca semakin menurun. Kemudian juga disebabkan karena kesibukan mahasiswa di akhir semester. Terakhir, asumsinya bahwa sudah banyak hal yang dibaca oleh mahasiswa, sementara pilihan materi IR di website itu semakin terbatas, sehingga mereka mungkin tidak tahu lagi harus membaca apa, tidak tertarik lagi dengan materi-materi bacaan yang tersisa di website tersebut. Terakhir, mahasiswa merasakan kendala dalam penerapan IR, terutama dalam hal kosakata, huruf, tata bahasa, dan sebagainya. Namun, dengan pembiasaan membaca terus-menerus, kosakata, huruf, dan tata bahasa menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Jepang. Kesimpulan, pertama, dalam penerapan IR diperlukan kontrol dan role model membaca oleh dosen yang dapat meningkatkan motivasi membaca. Selain itu, perlu adanya aktivitas kelas yang berkaitan dengan cerita yang dibaca mahasiswa secara mandiri, sehingga mereka termotivasi untuk terus membaca. Kemudian, perlu adanya sumber bacaan IR yang banyak, sehingga mahasiswa dapat bebas memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Terakhir, saran bagi dosen yang ingin memikirkan untuk melaksanakan IR dalam pembelajaran membaca, perlu difikirkan bagaimana pengawasan yang baik dalam penerapannya. Kemudian disarankan untuk melaksanakan penelitian R&D dalam menyusun materi IR bahasa Jepang. Saya rasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.